Bersama dengan saya, PS John Nicholas, kembali dalam program Gempa, yang adalah gerakan meneliti penulisan Alkitab sebagai singkatan. Hari ini saya mau bawa kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang sangat baik menurut saya. Mengingat dalam kondisi sementara COVID yang kita hadapi, ada banyak keraguan, kebimbangan yang menimpa banyak orang. Apalagi ada PSBB, saudara. Sehingga ada orang kita tahu yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan keluarga karena penyakit ini. Ada orang juga yang usahanya goncang, ekonomi juga tidak stabil. Ada banyak keluarga yang alami gejala demi gejala sehingga ada yang mau cerai karena kondisi COVID ini. Bahkan banyak orang lain udah stres. Kenapa? Menganggap masa depan itu suram. Tidak sedikit orang juga yang mulai meragukan Tuhan. Tidak sedikit orang juga yang mulai menganggap Tuhan itu tidak setia dan tidak ada. Dari mana saya tahu? Saya melayani orang yang seperti itu, saudara. Sehingga orang kadang bimbang. Bisa dikatakan wajar karena manusiawi kita masih ada. Sehingga seringkali kita akan terbawa oleh kelemahan kita dan mulai melihat dan fokus ke sana. Padahal dalam kekristenan kita dipanggil untuk fokus kepada pribadi yang kuat, yang memampukan kita melewati apapun. Dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Maka fokus orang benar selalu kepada Tuhan yang dia andalkan. Maka kalau saudara ingat kisah Daud dan Goliat yang kita belajar dari sekolah minggu, di mana Daud adalah anak muda dan Goliat adalah raksasa. Prajurit pun yang terlatih takut menghadapi Goliat, termasuk Raja Saul yang sudah terlatih begitu hebat untuk berperang. Kenapa? Mereka fokus kepada Goliat yang besar dan mereka mengabaikan Allah mereka yang tidak terbatas. Hari ini kita akan belajar, saudara, dari satu pribadi yang saya senang baca kisahnya, mempelajari tentang dia dan kisah yang dialami. Itu adalah pribadi Ayub. Itu tidak asing buat kita, tetapi ada makna yang saya mau kita pelajari hari ini, sehingga menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi kondisi yang ada. Menjadi sebuah bahan pengharapan, di mana walaupun kadang kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, walaupun kadang-kadang semua yang terjadi di luar pikiran dan kemampuan kita, bahkan membuat kita semakin bimbang, saudara akan mempelajari sesuatu yang membuat saudara berdiri dengan teguh, yang membuat saudara menghadapi tantangan, rintangan apapun, karena saudara punya kesadaran siapa Allah saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub 42, dan kita akan coba mempelajari ayat pertama 2 dan 3. Judul perikomnya adalah tentang Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saya berhenti di sini dulu. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu, aku sadar, aku baru memahami bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil." Ini yang pertama yang perlu kita ketahui hari ini dalam persoalan apapun yang kita hadapi. Siapa persoalan kita berbeda-beda, saudara. Beban kita berbeda-beda karena Tuhan memberi beban kepada orang sesuai kemampuan masing-masing. Sehingga kita mencatat bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Saya mengulangi, pencobaan biasa. Yang berkata itu adalah Tuhan, bukan Nicholas. Tuhan berkata pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kadang-kadang kita yang menjadikan pencobaan ini luar biasa. Kita yang menjadikan semuanya luar biasa. Padahal pencobaan itu Alkitab catat adalah biasa. Kenapa saudara adalah biasa? Karena Allah kita adalah luar biasa dan tahu kemampuan kita menghadapi sebuah persoalan. Maka dikatakan dia yang sama, Allah itu tidak akan mengizinkan
saudara dan saya mengalami pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Dia kan Bapa yang baik, Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik, Dia Gembala yang baik. Dia tahu segala sesuatu. Dan di sini saudara kalau renungkan tentang Ayub, Ayub sempat mengeluh saudara. Kenapa dia nggak terima keadaan yang dia alami? Ayub dikatakan di awal kitabnya bahwa dia adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahkan Ayub ini di zamannya tidak ada dua sepertinya, seperti dia. Tetapi tiba-tiba oleh karena iblis datang menghadap Tuhan dan Tuhan memuji Ayub, iblis itu mulai menuduh Ayub itu mengandalkan Tuhan karena Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan melancarkan segala sesuatu. Maka Ayub itu memuji engkau, kata iblis kepada Tuhan. Sehingga iblis katakan, coba cabut semua berkat itu, kamu akan lihat Ayub akan mengutuk engkau, akan menjauhi engkau, tidak akan percaya kepadamu. Kata iblis ini ada benarnya juga dalam manusia hari ini. Karena manusia ketika alami masalah hari ini, manusia itu mulai menyangkal Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa saya begini? Kalau Tuhan ada, kenapa begitu? Sama seperti iblis tuduh. Yang ironinya adalah banyak orang percaya justru adalah seperti iblis katakan tadi, sayang sekali. Tetapi Ayub ternyata terbukti awalnya tidak. Tuhan izinkan iblis bekerja pergi menghancurkan Ayub. Ayub kehilangan semua ladangnya, semua kekayaannya dalam sekejap. Anak-anaknya meninggal 10 sekejap. Saudara bayangkan kalau kita, saya yakin Ayub itu terlalu punya iman yang kuat walaupun tidak mengenal Tuhan dengan baik sebelumnya. Kalau kita udah jadi gila saudara. Anak itu berharga buat kita. Banyak orang lain harta berharga buat mereka. Kita semua rindu punya harta. Dan ada harta masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi saudara ingat semua yang Ayub miliki lenyap sekejap. Tetapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kembali, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyampaikan sebuah pesan yang sangat baik. Dan iblis datang, Tuhan memuji, kamu lihat hasilnya? Ayub tidak menyangkali aku. Iblis berkata, coba kamu menyentuh dirinya, kamu akan lihat dia akan mengutuk engkau. Tuhan tetap mengizinkan. Dan Ayub dicobai sehingga jadi sakit, luka di mana-mana. Teman-temannya datang bukan menghibur, mereka justru menuduh Ayub dengan yang enggak. Ayub kehilangan kesabaran. Sehingga Ayub mulai menyatakan, Tuhan di mana? Dia mau bawa Tuhan di pengadilan. Dan seringkali kita punya sikap yang sama, kita mau bawa Tuhan di pengadilan. Kita anggap Tuhan tidak adil. Kalau saya alami begini tidak adil bagi saya, Tuhan kenapa izinkan? Jadi kita yang adil, Tuhan tidak. Sehingga Ayub mulai mengeluh, komplain. Dan di pasal 20 yang kita baca, sebelumnya di pasal sebelumnya Tuhan menampakkan diri kepada Ayub dan mulai memperadabkan Ayub dengan realita dan fakta. Ayub sadari bahwa dia telah salah. Maka judul perikop pasal 22 adalah Ayub menyangkali, melepaskan semua tuduhan sebelumnya. Sehingga dia berkata di ayat pertama dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, ayat 2, aku tahu, aku sadar, aku mengerti bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pertama yang saudara dan saya harus pahami, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kondisi saudara boleh buruk hari ini, Allah sanggup mengubahkan kondisi saudara. Kalau belum diubahkan, berarti Allah masih bekerja. Dia punya waktu sendiri. Jangan mengeluh, bersyukur. Jangan mulai menentang Tuhan. Jangan mulai menjauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita senantiasa. Tetapi ingat baik-baik, saudara dan saya bisa meninggalkan Tuhan. Dia tidak bisa meninggalkan kita, tetapi kita bisa menjauh dan meninggalkan dia. Pastikan saudara tidak meninggalkan Tuhan hanya karena kondisi saudara yang tidak sesuai harapan saudara, yang mungkin saudara tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan.
Seperti Ayub. Ketika Ayub menyadari, dia bilang, aku tahu bahwa bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah dalam kondisi susah kita tetap berkata, Tuhan terima kasih, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun belum sesuai harapan, saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengandalkan Dia, yang mengasihi Dia. Itu adalah pilihan kita. Tetapi kita akan bisa, saudara, meresponi demikian kalau saudara dan saya mengetahui siapa Tuhan saudara. Kalau saudara tahu Tuhan itu Maha Kuasa, saudara akan seperti Daud yang berkata kepada Goliat, siapakah engkau yang menghina nama Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya? Siapa engkau, Goliat? Siapakah engkau? Saudara bisa katakan kepada Corona, siapakah engkau, Corona? Kelihatan lucu, tetapi itu fakta. Siapakah Corona dibanding Allah yang kita layani? Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, yang ucapannya adalah ya dan amin, yang perkataannya keluar dan semuanya jadi. Kita harus mengetahui siapa Tuhan kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau toh Dia masih mengizinkan hal ini terjadi, proses ini kita alami, semua itu mendatangkan kebaikan. Tuhan bukan Allah yang bodoh, Tuhan bukan Allah yang terbatas. Dia tahu segala sesuatu. Maka saudara dan saya hanya perlu bersyukur dan menyadari, mengetahui bahwa Allah kita adalah dahsyat dan ajaib. Jangan mengeluh. Ayub menarik perkataannya sebelumnya. Dia berkata, sekarang aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, Tuhan, lanjutkan yang kamu mau kerjakan. Kerjakan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Saya hamba yang mengikuti dan melayani dan bersyukur apapun yang terjadi. Maka dalam kondisi ini saya memastikan saya tetap bersuka cita, saudara. Ada COVID atau tidak, bukan saya meremehkan COVID, tidak. Kenapa harus diwaspadai, harus hati-hati, harus menjaga diri dan menjaga orang sekitar kita. Ikuti protokol itu baik. Tetapi saudara harus tahu, keyakinan saya bukan dalam protokol. Walaupun protokol adalah bagian untuk bisa menjaga diri. Keyakinan saya akan perlindungan hidup saya, kesehatan saya, masa depan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang saya yakini melindungi saya. Seharusnya buat kita demikian. Kalau ada hal yang belum sesuai, sabar, karena itu masih proses. Kalau masih proses, artinya Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, dan Dia tahu yang terbaik buat kita sehingga Dia menyediakannya. Pada endingnya Ayub alami yang nama pemulihan, dan kondisinya 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Semua berkat yang hilang, dia dapat 2 kali lipat. Keluarganya dia dapat utuh kembali yang lebih baik dari sebelumnya. Semuanya lebih baik. Kalau Tuhan mengambil sesuatu dari saudara, yakinilah Tuhan pasti mau menyediakan yang lebih baik dari yang Dia ambil. Dia nggak mungkin merugikan kita, karena pada dasarnya Dia mengasihi kita. Ini yang pertama, saudara. Sekarang kita lihat yang kedua di ayat yang sama, ayat kedua ini. Bukan sekedar Allah itu Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil buat Dia, tetapi Ayub berkata begini, ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Catat ini baik-baik, saudara, garis bawahi dengan pulpen merah kalau perlu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, karena Tuhan bukan manusia dan Dia Maha Kuasa. Dia bukan membuat rencana abal-abal. Dia membuat rencana yang paling sempurna, saudara, karena Dia sendiri hakikatnya sempurna. Dia tidak buat rencana dan mulai berpikir di tengah jalan apa yang harus diperbuat. Dia sudah membuat rencana terbaik dan Dia hanya menyediakannya bagi kita. Tinggal kita menantikan dan menikmatinya, saudara. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia Maha Kuasa, Dia mulia, dan Dia ajaib. Maka di sini dikatakan rencananya tidak pernah gagal. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu adalah rancangan damai sejahtera
Dan bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan punya rencana tidak mungkin gagal, rencana Tuhan tidak mungkin batal. Rencana Tuhan itu sempurna, bukan seperti rencana kita, saudara. Maka dalam kondisi sekarang ini, saudara harus memahami bahwa saudara benar-benar harus tahu kondisi boleh buruk, tetapi saudara sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Dia bisa mengubahkan sesuatu dalam sekejap karena Dia berkuasa. Dan saudara juga harus tahu bahwa rancangan Tuhan bukan abal-abal sehingga nggak mungkin gagal. Kalau kita tahu itu, kita akan kuat dalam proses, kita akan menikmati apa yang ada. Kita nggak akan menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita akan tahu Tuhan itu sangat-sangat baik. Dari mana kita tahu? Karena kita mengenal Dia, maka penting pengenalan akan Allah. Pengenalan itu membuat saudara berdiri dengan teguh. Tanpa mengenal, saudara bisa menolak Tuhan. Kenapa banyak orang menolak Yesus? Karena tidak mengenal Yesus. Pengenalan itu adalah sebuah akses yang membawa orang itu meresponi orang yang dikenal. Saya memberi contoh, kalau saya jalan di luar, saudara melihat saya, dan saya panggil saudara, sini ikut saya. Saudara tidak mungkin mau, saudara nggak kenal saya, apalagi kulit saya seperti ini. Saudara akan pikir itu adalah orang jahat. Pekerjaannya apa saja gitu. Saudara akan mulai merancang, mereka-reka di pikiran. Walaupun niat saya baik. Tetapi orang yang mengenal saya, yang tahu siapa saya, yang mengenal karakter saya, yang mengetahui cara hidup saya, ketika saya mengajak orang untuk mengikut aku, dia tidak akan ragu. Kenapa? Pengenalan akan saya membawa dia punya kepercayaan diri untuk mengikut saya. Tanpa saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar, tanpa saudara dan saya punya keintiman dengan Dia, tanpa saudara mengetahui bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil, tanpa saudara mengetahui bahwa rancangannya tidak mungkin gagal, saudara akan sulit mengikuti Tuhan dengan sesuai atau mempercayai rencananya dalam perjalanan hidup saudara, apalagi sekarang ini, di mana tidak ada yang menentu, di mana tidak ada yang pasti kata orang. Tetapi bagi kita orang percaya, pasti. Saya katakan pasti karena Tuhan punya rencana pasti. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada dalam kepastian. Maka saudara pastikan bahwa saudara membangun terus-menerus persekutuan dengan Allah, mengenal pribadi Allah lebih dalam anugerahnya, karena pengenalan itu ada bagian kita, tapi Tuhan yang memperkenalkan diri. Dan setelah itu saudara mengetahui siapa Tuhan dan betapa berharga saudara buat Tuhan, saudara akan berdiri teguh dalam kondisi apapun. Saudara akan menikmati setiap momen kehidupan selagi Tuhan menganugerahkan kehidupan. Saudara tidak akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Saudara akan memahami bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara melalui cara apapun. Menurut Dia itu baik, walaupun kita tidak mengerti. Karena kita tidak mengerti, makanya pentingnya iman. Iman itu tidak perlu lihat, tapi percaya saja. Orang iman itu tidak perlu dibuktikan dulu Tuhan itu ada. Saudara dan saya tidak pernah lihat Tuhan. Kita hanya baca tentang Dia. Tetapi kenapa kita bisa percaya, kita bisa melayani, kita bisa saling berusaha jalan dalam kebenaran? Karena kita percaya akan firman yang Dia tuliskan. Maka saudara coba lihat satu ayat penting di sini. Ayub katakan begini di ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi ayat 5 ini Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Dengan kata lain itu seperti orang sering bilang, katanya Tuhan begini, katanya Yesus begini, katanya mujizat Tuhan yang saya alami seperti ini. Jadi dari kata orang, Ayub telah mendengar tentang Tuhan. Ternyata Ayub hidup saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bukan karena sebuah pengalaman pribadi yang dia alami, tetapi dari kata orang. Dan saya mau katakan kepada saudara, kata orang itu bukan sesuatu yang kuat. Saudara akan kuat ketika saudara sendiri mengalami. Barulah yang saudara alami menjadi kekuatan buat saudara. Maka pengenalan akan Tuhan adalah hal yang prinsipal dalam kekristenan, yang berdasar, yang sangat dasar.
Karena melalui pengenalan saudara berdiri dalam kebenaran. Melalui pengenalan saudara kenal Tuhan saudara. Dan sehingga saudara akan melangkah sesuai pengetahuan yang saudara miliki. Maka Ayub ini menyadari dan dia katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi bukan lagi dari orang lain. Ayub mengalami secara pribadi. Dan pengalaman secara pribadi mengoreksi pola pikir Ayub yang salah. Sehingga Ayub mengambil keputusan menarik semua pikiran perkataan yang tidak sesuai kebenaran tentang Tuhan. Dan dia mulai mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Coba lihat ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesali. Kapan menyesali? Setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi sehingga dia berkata, saya mencabut semua perkataanku. Dan dia berkata dia duduk di dalam abu, artinya dia merendahkan diri. Dia tahu Tuhan itu maha besar, saya ini tidak seberapa. Tadi saya jagoan ajak Tuhan untuk ke pengadilan. Saya yang adil, Tuhan tidak adil. Saya salah dan Tuhan yang benar. Oleh karena itu saya berserah kepada Tuhan. Saya mengandalkan pribadi Tuhan. Karena saya tahu yang pertama, ingat baik-baik, segala sesuatu dia sanggup lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang kedua, rancangannya sempurna dan tidak mungkin gagal. Kalau dua hal ini saudara pegang dengan teguh, merenungkannya siang dan malam, mengalaminya melalui hubungan pribadi, saudara secara langsung atau tidak langsung akan melihat perbedaan antara hidup saudara yang sekarang dengan hidup yang sebelumnya. Dalam badai sekalipun, emas tetap emas. Dalam lumpur sekalipun, barang berharga, uang 100.000 taruh dalam lumpur, tetap berharga. Kenapa? Lumpur tidak mengubahkan esensi uang itu, kualitasnya tetap uang. Emas yang dilemparkan ke tanah, diinjak-injak, nggak akan berubah menjadi kayu, tidak. Emas tetap emas. Saudara di dalam Kristus Yesus adalah orang percaya, mau ada badai, corona atau tidak, saudara adalah terang dan tetap terang. Seharusnya demikian. Tetapi kapan itu bisa terjadi? Ketika saudara dan saya menyadari bahwa saudara adalah orang yang berharga dan mengenal Allah yang saudara layani secara pribadi. Sehingga saudara akan tahu dia tidak terbatas. Dia sanggup memelihara saudara di tengah badai sekalipun. Yesus membuktikannya. Di danau ketika air lagi goncang-goncang, murid-muridnya teriak, guru kita binasa. Yesus tidur nyenyak. Dan ketika Yesus berdiri, dia menyatakan kepada angin untuk reda, diam. Badai itu untuk tunduk dan tenang. Seketika itu juga terjadi. Artinya cukup Yesus ada di perahu kita, kehidupan kita. Hari ini kita ada di dalam dia, rohnya ada di dalam kita. Seharusnya kondisi apapun, badai apapun, saudara saya aman, tenang, tentram, damai. Kebenaran ini yang saya mau share pada program Gempa hari ini. Kalau saudara ada pergumulan, perlu dukungan doa, mau sharing, saudara boleh hubungi di nomor saya WA yang ada di layar. Dan kalau ada topik yang mau dibahaskan atau pertanyaan yang mau diajukan, atau juga materi yang mau disampaikan untuk memberkati kami, boleh saudara, karena saya pun belajar dan terus mau diperlengkapi. Kita sama-sama dibentuk dan belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Demikian saya katakan shalom. Tuhan memberkati saudara dan tetap meneliti firman Tuhan, karena di dalamnya tersembunyi rahasia-rahasia yang adalah lebih daripada uang, perak dan emas, yang bisa saudara gunakan sebagai kekuatan dalam menghadapi kondisi dunia di akhir zaman. Dengan demikian saya katakan Tuhan memberkati. Shalom.